سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم بنفسي باتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم فقال تعالى فيه الكتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيبا. وفي آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat yang berbahagia ini, Jumat penuh berkah, di awal-awal bulan Rabiul Awwal, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat dan hidayah. Maka hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan konsisten, istiqamah dalam memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bermohonlah kepada Allah mudah-mudahan istiqamah hingga akhir hayat kehidupan ini. Karena memang sidang jemaah, Allah titipkan sebuah organ di dalam jasad ini yang dia tidak pernah tetap akan sesuatu. Itulah namanya qalbu. Bernamalah dia qalbu karena dia tidak pernah tetap. Maka Rasul mengajarkan doa: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Hati itu bersifat berbolak-balik. Maka tetapkan hati ini di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ibadah demi ibadah kita tunaikan, Jumat demi Jumat yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini, sidang jemaah, sebuah kewajiban kami mengingatkan kepada kita semua. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Dalam makna takwa itu menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan semampu kita menunaikannya, dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang untuk kita tinggalkan. Maka kaum muslimin sidang jemaah, di antara makna lain takwa itu sering kita sampaikan. Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Mengawali khutbah ini kami sampaikan satu ayat Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa pada ayat ke-69. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, lumrahnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang menginginkan keselamatan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang menginginkan hidupnya selamat. Apa keselamatan yang diinginkan manusia? Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Ini juga isyarat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu ayat yang sangat mulia yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai Ummul Kitab, Al-Fatihah. Di antara doa Al-Fatihah di dalam ayat itu yang kita sering baca dan harus kita baca setiap rakaat solat kita, apa yang Allah isyaratkan doa di dalamnya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohonkan kepada Allah jalan yang lurus. Sidang jemaah, dalam salah satu tulisan buku yang berjudulkan Tafsir Samudra Al-Fatihah, di sana dijelaskan makna siratal mustaqim itu adalah jalan yang memberikan keselamatan dan keberuntungan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah seorang tokoh pembaharu dari Mesir, Muhammad Abduh, dalam tulisannya bahwa manusia itu Allah berikan hidayah beberapa tingkatan. Dan hakikat daripada hidayah itu, petunjuk yang Allah berikan itu adalah dalam rangka meniti jalan yang benar. Apa hidayah yang Allah berikan kepada manusia? Pertama, untuk menuju kebenaran Allah titipkan naluri kepada manusia. Dengan naluri itu manusia akan berfirasat. Kemudian Allah titipkan panca indera. Dengan alat indera itu manusia akan melihat, mendengar, merasakan. Kemudian Allah titipkan manusia itu akal. Sekalipun dia melihat, merasakan dan mendengar, akan dipertimbangkan dengan akal. Kemudian Allah titipkan hidayah yang terbesar, kata Muhammad Abduh, itulah agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa hari ini kaum muslimin, semua yang Allah karuniakan kepada manusia itu kadangkala tak sampai kepada tahapan-tahapan terakhir, yaitu agama. Manusia pertimbangannya sampai kepada panca indera dan berakhir kepada akalnya. Kalau manusia hanya mempertimbangkan sesuatu hanya pada tahap akalnya, pada tahap logikanya, maka akan berujung kepada kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan kita berdoa. Allah mengajarkan dalam Al-Fatihah itu sebuah doa yang kita mohon dalam setiap solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Allah jelaskan pada ayat berikutnya bagaimana jalan siratal mustaqim itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jalan yang Allah berikan orang-orang nikmat kepadanya. An'amta alaihim. Maka dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah berikan penjelasan kembali. Apa penjelasan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzi an'amna alaihim, maka Allah berikan kepadanya nikmat sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Allah persamakan dia ma'alladzi an'amallahu alaihim, mereka akan bersama-sama dengan orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siapa yang Allah maksud di ayat itu? Minan nabiyyin, dialah para golongan nabi. Allah jaminkan keselamatan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian was-siddiqin, orang-orang yang shadiq, wasyuhada, para mujahid-mujahid Allah, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada awal bulan Rabiul Awal, di mana umat dalam rangka mensyiarkan, dalam rangka mensyukuri
rahmat Allah yang amat luar biasa besar, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah ibadah akan mengagendakan, akan menyemarakkan bagaimana peringatan Maulid itu akan diingatkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu kecintaan umat terhadap kelahiran Rasul sehingga disiarkan, sehingga dilihatkan berbagai kegiatan-kegiatan dan seremoni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dalam rangka mensyukuri kehadiran Rasulullah, Allah mengingatkan, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia itu akan nikmat, akan hari-hari yang Allah besar nikmat di dalam itu. Di antara karunia Allah, ayyamillah itu dalam tafsir memang disebutkan adalah nikmat terbesar. Kelahiran Rasulullah memberikan, menjelaskan syariat kepada kita adalah nikmat yang sangat luar biasa besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dalam menapaki jalan yang benar, Allah telah menyebutkan bahwa orang yang Allah tunjukkan jalan keselamatan itu adalah di antara golongan-golongan yang telah Allah sebutkan tadi, minan nabiyyin, dialah para golongan nabi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu hidup, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana menjalankan kehidupan, apakah dalam kehidupan sosialnya, apakah dalam kehidupan berpolitiknya, apakah dalam kehidupan bermasyarakatnya, lebih-lebih dalam kehidupan menghadap kepada Allah, hablum minallah. Maka luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang ingin kita sampaikan? Kita kutip satu ayat Allah di dalam Quran surah Al-Fat pada ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang mengikutinya, kata Allah, orang-orang yang mengikuti Rasul, maka mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar. Maka Rasul itu digambarkan dalam ayat ini asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran. Kaum muslimin, dalam tafsir Imam Asyuti menjelaskan bahwa makna daripada asyidda'u 'alal kuffar itu adalah bertegas-tegas terhadap siapa saja yang melakukan penyimpangan dari agama. Maka kaum muslimin, kita tak usah berpikir terlalu jauh, tidak usah melihat terlalu lebar. Apa yang ingin kita sampaikan, selama kita tegas dalam menegakkan kebenaran agama di tengah-tengah keluarga kita minimal. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul, dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya. Bagaimana tentang pertanyaan Allah akan dihisab nanti ketika keluarga kita belum bisa kita benahi. Maka setidaknya asyidda'u 'alal kuffar, tegak di tengah-tengah keluarga kita. Selama penyimpangan itu terjadi, segeralah menegakkan kebenaran agama di tengah-tengah keluarga. Ketika kita masih bahagia, biasa saja melihat keluarga kita menentang hukum Allah, maka selama itu keberkahan tak akan kita dapatkan di tengah-tengah keluarga. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang benar, jalannya Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran. Kemudian kedua, sidang jemaah, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang terhadap sesama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bahwa Rasul berbahagia bisa hidup berdampingan sekalipun berada di tengah-tengah orang-orang yang berbeda keyakinan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, perbedaan pemikiran, perbedaan cara pandang, perbedaan akidah sekalipun, kehidupan yang sedemikian telah dicontohkan Rasulullah ketika Rasul hidup di tengah-tengah masyarakat Madinah. Maka kaum muslimin, hal-hal yang berkaitan betapa umat ini berpecah karena mereka berbeda, betapa umat ini terlihat bermusuhan karena berbeda cara pikir dan cara pandang,
Hal ini mesti kita perbaiki kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tidak dikatakan kita manusia kalau kita tak berbeda satu sama lain. Kaum muslimin, Rasul mengingatkan dan mencontohkan bahwa perlu adanya kasih sayang terhadap sesama, sekalipun berbeda agama dan akidah. Kaum muslimin, berkasih sayang ini Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi wa yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kalian, kata Nabi, kalau tak mampu kalian peduli terhadap saudara kalian sebagaimana kalian peduli terhadap diri kalian sendiri. Ketika kita lapar, yang kita ingat adalah makan. Ketika kita mengantuk, yang kita ingat adalah tidur. Begitu pedulinya kita terhadap diri ini. Ketika mulai saja sakit, yang kita ingat adalah tempat berobat. Begitu kita peduli dengan diri kita. Namun mengapa ketika saudara-saudara kita yang barangkali masih kurang beruntung kehidupannya, kita bisa melihat biasa-biasa saja? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kaum muslimin, tebarkan kasih sayang terhadap sesama. Inilah jalan yang dicontohkan, yang diisyaratkan dalam ayat ini. Kemudian sidang jemaah, umat Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, mereka yang mengikuti Rasul itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Yang mereka cari dalam kehidupan itu adalah waridwana, ridho Allah. Kalau hidup mengejar ridho Allah, yakin dan percayalah surga adalah haknya kita. Tapi kalau hidup hanya mengejar bagaimana manusia bisa menghormati kita, bagaimana orang supaya takjub, bagaimana orang supaya memuliakan kita, yakin dan percayalah semulia-mulianya Fir'aun di kehidupannya akan hancur. Semulia-mulia Qarun dengan hartanya akan habis. Maka yang kita kejar dalam ibadah sekalipun adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul Allah mengingatkan dalam ayat ini? Terlihat mereka mencari ridho Allah, tarahum ruk'an sujada. Ruku mereka, sujud mereka. Apa maknanya? Dengan kepatuhan dan ketundukan. Tak akan kita dapatkan ridho Allah kalau masih di hati ini ada terbetik sebuah kesombongan dan keangkuhan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah. Terlihat mereka itu ruku dan sujud dalam rangka menuju mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sidang jemaah, dalam ayat ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Terlihat dari pancaran cahaya yang mereka tampilkan, terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan patuh. Di dalam tafsirnya, dalam tafsir fi zilalil Quran, dituliskan sidang jemaah, kenapa disebutkan di ayat ini simahum fi wujuhim min atharis sujud? Terlihat karena memang orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah, mereka akan memperlihatkan, akan terlihat dengan sendirinya pancaran bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk. Dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kata Rasul, man kathura salatuhu bil laili wa hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang memperbanyak sujudnya di tengah malam, maka akan terlihat pancaran cahaya di siang harinya. Maknanya adalah sidang jemaah, terlihat dari tindak tanduknya, dari perkataannya, dari pergaulannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali jalan agama Allah. Tidak ada kebenaran yang lebih hak kecuali kebenaran yang diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempuhlah jalan ini, titilah jalan ini, luruskanlah jalan ini. Mudah-mudahan dengan meniti jalan yang benar, kita berhadapan dengan keadaan yang dimana hari ini kebenaran akan terlihat seperti kesalahan dan kesalahan terlihat seperti kebenaran. Di mana yang hak akan berlihat seperti batil, yang di mana yang batil akan terlihat seperti hak.
di mana orang-orang yang bejat dan jahat akan bertopeng seperti orang-orang saleh. Maka bermohonlah kepada Allah agar kita senantiasa berada di dalam lingkungan kehidupan bersama orang-orang yang meniti jalan kebenaran. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. أوصيكم بنفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم فقال تعالى فيه الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.